Untuk pertemuan kita pada hari ini dalam materi akidah akhlak kelas 5 pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang keutamaan membaca hauqalah. Ya. Nah, di sini kakak-kakak bisa dibaca. Ya. Ini ada di halaman 5. Ya. Semua ajaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul dan rasulnya mengandung banyak hikmah. Begitu juga kalimat thayyibah hauqalah memiliki keutamaan bagi orang-orang yang membacanya. Bacaan hauqalah memiliki keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, termasuk amalan yang mendapat pahala kalau kita membaca atau sering membaca kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Ya, kadang-kadang kita kalau malas itu habis sholat 3 kali, ya lumayan ya, 1 kali 3 kali 5 ya. Kemudian yang kedua dapat dapat menghapus dosa. Kalau kita banyak dosa, insya Allah dengan membacakan hauqalah akan terhapus dosa kita. 3, menambah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, keutamaannya membaca hauqalah ya sebagai salah satu harta simpanan kita untuk di surga nanti, atau menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya yang rajin membaca hauqalah. Ya. Yang kelima, menghilangkan kesusahan atau kegelisahan ya dalam hidup. Kalau misalnya kita merasa gelisah, merasa bersalah, merasa dan tidak nyaman dalam hidup, itu sering-sering membaca hauqalah. Dan kakak misalnya ketika belajar itu susah banget menghafal, ini diboleh ya, sebelumnya kita bacakan dulu hauqalah selain membaca doa belajar. Dan yang keenam, keutamaannya itu penawar bagi segala penyakit ya, dan penderitaan seperti rasa bimbang ya, sama aja sih poinnya kayak tadi ya. Kemudian ayo mengingat hauqalah ya, jadi dibaca, kemudian didiskusikan. Kalau nggak didiskusikan, kakak bikin pertanyaan A dan B ya di rumah. Misalnya seperti apa nih, jikalau kita sering membaca hauqalah, apa manfaatnya dan apa keutamaannya, boleh kakak bikin pertanyaan seperti itu di rumah ya, membuat pertanyaan ya. Kemudian ayo berlatihnya ini diisi, silahkan, tapi tidak usah dikirim ke Panap, diisi aja ya. Nanti kakak setelah membaca ini kan ini diisi. Kemudian lanjut ke materi berikutnya ya. Ini ada di halaman 6 ya. Ini kecakapan hidup, ini pengamalan kita sehari-hari. Ini rangkumannya ada di sini ya. Rangkumannya ya, kalimat thayyibah hauqalah ya, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat thayyibah hauqalah dibaca ketika A sedang menghadapi sesuatu ujian yang berat dan sebagainya. Ini hikmahnya ya Kak. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya ada berapa? Hikmah membaca kalimat thayyibah hauqalah antara lain ya, termasuk amalan yang mendapat pahala. Lanjut ke materi berikutnya, itu aktivitas siswa. Ini dibaca juga ya, halaman 9 kayak aktivitas siswa. Kemudian kalau waktu kita belajar, kalau bisa belajar di sekolah itu bisa bermain peran ya. Ini diisi ya, kalimat thayyibah hauqalah yang mengerti atau tidak. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah itu hauqalah itu mengerti atau tidak ya, kapan. Hikmah membaca kalimat hauqalah itu berarti tinggal di checklist aja, mengerti atau tidak mengerti. Berarti kalau tidak mengerti kakak diulang lagi belajarnya.
Lanjut ke materi berikutnya, ini mengisi evaluasi yang ada di halaman berapa Kak? Lihat di bukunya, mengisi evaluasi yang ada di halaman 8. Ini sebagian sama Pak Nafi sudah di buletin nih. Ini nomor 1 pertanyaannya jawabannya ini, nomor 2 jawabannya ini, nomor 3 jawabannya ini A, nomor 4 jawabannya A, nomor 5 jawabannya A, nomor 6 jawabannya B, nomor 7 jawabannya A, nomor 8 jawabannya B, nomor 9 jawabannya apa? Jawabannya B. Nah, ini juga diisi nih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, diisi, dibaca dulu, nanti isiannya ada yang sudah kakak-kakak baca baru dipindahkan ke sini. Ini tinggal ngisi titik-titik. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini mengisi jawablah pertanyaan di bawah ini dengan yang tadi ya, ini yang ini C, pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, kemudian terakhir, insya Allah pada pertemuan yang akan datang setelah kakak-kakak isi evaluasi itu tidak dikumpulkan juga, silakan untuk belajar di rumah. Dan ini insya Allah kita akan lanjut ke materi kedua. Untuk PH1 ini persiapannya ada 2 bab ya untuk akidah akhlak ya. Ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Itu aja saya. Terakhir kita tutup materi akidah akhlak pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan kakak-kakak di rumah bisa belajar dengan baik dan memahami materi yang disampaikan sama Pak Nafi meskipun lewat YouTube, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Dari Pak Nafi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.